Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendokumentasikan dalam bentuk video tugas aksi nyata saya dalam pemetaan aset dari modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan mengidentifikasi pemetaan aset sekolah. Saya Mira Rahmadani, SPD CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 4 Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Perkenalkan, ini adalah pengajar praktek dan fasilitator saya yang selama ini selalu membimbing dan memberikan saya petunjuk ketika saya tidak paham untuk mengerjakan LMS selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih Bapak Rosdi Hidayat sebagai pengajar praktik dan Ibu Mardiani sebagai fasilitator. Kata-kata motivasi, perkembangan selalu diawali dari keluar dari zona nyaman. Stay positif. Baiklah. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran khusus dari tugas aksi nyata ini, di mana saya harus bisa mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Untuk yang pertama, saya melakukan diskusi kolaborasi bersama kepala sekolah saya untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Saya sekolah di SMK Negeri 1 4 Koto Aur Malintang. Kepala sekolah saya bernama Bapak Arizon SPD MPD. Sebagai kepala sekolah di sekolah ini, Bapak Arizon menyampaikan bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Lalu sebagai seorang CGP, calon guru penggerak, harus memiliki tanggung jawab untuk membagikan dan menularkan ilmu yang telah saya dapat pada rekan sejawat di sekolah. Kolaborasi merupakan langkah yang baik agar semua dapat terlaksana dengan baik. Begitu kata beliau kepada saya pada saat wawancara diskusi tentang pemetaan aset di sekolah. Untuk terwujudnya visi sekolah, terlebih dahulu kita dapat melakukan identifikasi aset yang ada di sekolah maupun yang ada di sekitar. Misalnya, kata beliau, ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Sesuai dengan yang saya pelajari dari modul 3.2 ini. Ada 7 modal dalam pemetaan aset. Jadi untuk mengidentifikasi aset, saya sebagai CGP dapat berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Begitu penuturan beliau. Selanjutnya, saya melakukan aksi nyata dengan berkolaborasi selain bersama kepala sekolah dan juga kepada rekan-rekan guru yang di sekolah dalam mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Nah, ketika diskusi tersebut, banyak guru yang berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aset-aset yang ada di sekolah. Di antaranya ada Ibu Mega Oktiayoza. Beliau mengatakan bahwa yang menjadi modal utama penggerak program sekolah yaitu kepala sekolah yang profesional dalam menjalankan tugas dan mengajak warga sekolah untuk terus maju dengan sikap kemitraan bukan memerintah. Nah, yang berkaitan dengan aset modal fisik yang dimiliki sekolah seperti memiliki ruang kelas yang layak pakai, lapangan, taman, tersedia lahan kosong yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari, ruang labor komputer, komputernya sebanyak 86 unit, ada ruang pustaka, ruangan labor IPA, ruangan BK tersendiri, dan sebagainya. Selanjutnya, Ibu Sofia Agustini juga menambahkan bahwa berkolaborasi dan berbagi praktik baik bersama rekan sejawat seperti ikut melihat cara rekan sejawat mengajar di dalam kelas guna untuk mengetahui bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi itu dilaksanakan di dalam kelas. Untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi terlaksana dengan baik di kelas,
kita dapat menggunakan proyektor yang sudah ada asetnya di sekolah kita. Yang mana proyektor dan ataupun LCD itu merupakan bagian dari aset modal fisik yang dimiliki sekolah. Selanjutnya, guru yang berpartisipasi aktif dalam diskusi tersebut yaitu Ibu Delvia Aryati. Beliau mengatakan tentang aset finansial, di mana ada kantin yang dikelola oleh sekolah, di mana pemilik kantin tersebut membayar biaya sewa lahan pada sekolah setiap harinya sebesar Rp10.000. Hal tersebut merupakan bagian dari aset modal finansial yang dananya tersebut dikelola oleh sekolah dan dapat digunakan untuk dana tambahan setiap kali sekolah mengadakan sebuah kegiatan. Lalu Ibu Yeti Fitriani, perwakilan rekan sejawat saya juga mengatakan bahwa sekolah memiliki pengawas yang membimbing dan murid-murid yang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, baik di kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler, sehingga mereka bisa berprestasi di tingkat sekolah, kecamatan, maupun kabupaten. Tentu saja juga nanti tingkat provinsi ya. Lanjut, Ibu Sri Wahyuni sebagai Kepala Perpustakaan berpendapat bahwa lingkungan atau alam itu sekolah kita katanya bersih dan segar, jauh dari polusi udara dan kebisingan kendaraan karena berada jauh dari keramaian. Lalu dalam modal sosial, sekolah memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan dinas yang ada di lingkungan sekolah seperti Puskesmas, Polsek, KUA, Camat, Nagari, dan dinas lain yang mendukung dan membantu kegiatan program sekolah. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Sofia Agustini, salah satu rekan sejawat saya. Lanjut, ada Bapak Ali Mawer. Kata Bapak Ali Mawer, rekan sejawat saya mengatakan bahwa kepala sekolah memiliki kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan Polsek, Puskesmas, dinas pendidikan, dan lainnya yang merupakan bagian dari aset, yang mana kebijakan kepala sekolah tersebut merupakan bagian dari aset modal politik dan kepada sekolah menjalin kerjasama merupakan bagian dari aset modal sosial. Selanjutnya Ibu Cakra, yang biasa dipanggil Ibu Atta ini, katanya sebagai pembina pramuka di sekolah, Ibu Atta itu juga menyampaikan bahwa sekolah memiliki ruangan khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti ruang OSIS, pramuka, ruang seni, dan UKS. Ibu Desi Rospita juga menambahkan, beliau sebagai bendahara BOS maupun BOP, jadi katanya ada modal finansial di sini, yaitu dana dari BOS, dana dari BOP, sumbangan orang tua murid dan beasiswa, PIP atau KIP atau KIP yang diberikan kepada siswa yang memenuhi syarat tertentu. Ibu Mirna Dewita sebagai rekan guru juga dan sebagai wakil juga menambahkan bahwa sekolah mempunyai kantin koperasi dan labor, yaitu komputer, ada TEFA, teaching, apa ya kepanjangan TEFA ya? Ada TEFA, teaching, factory, kalau nggak salah gitu ya kepanjangannya, dan IPA, labor IPA. Lalu Ibu Mary Ardani menambahkan bahwa selain modal budaya, sekolah juga melakukan upacara bendera rutin setiap hari Senin, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan upacara Hari Besar Nasional lainnya sebagai upaya menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Selanjutnya ada Ibu Sintanio Idius yang juga menambahkan bahwa sekolah memiliki modal sosial yang lain, yaitu MKKS dan MGMP, baik MGMP Kabupaten maupun MGMP Provinsi. Di sini, guru dari berbagai sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Setelah itu, saya melakukan aksi nyata dengan melakukan diskusi, kolaborasi bersama kepala sekolah, ada guru, ada murid, untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Ada beberapa siswa yang juga berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Di antaranya ada yang bernama Indra Yuda Saputra dari kelas 10, perwakilan kelas 10, yang mengatakan bahwa banyaknya pepohonan dan tanaman di lingkungan sekolah membuat sekolah lebih terlihat asri dan nyaman.
Lalu dari kelas 11, perwakilan dari kelas 11 yaitu Alfa Dinantasya, katanya siswa diizinkan oleh kepala sekolah untuk mengikuti segala perlombaan dan kegiatan yang dapat membawa nama baik sekolah, yang merupakan sebuah kebijakan yang membuat murid merasa senang. Perwakilan kelas 12 yaitu Alia Delawati mengatakan bapak dan ibu guru yang memberikan pembelajaran di kelas yang tidak monoton seperti menggunakan proyektor atau LCD tadi ketika mengajar dan menampilkan video pembelajaran di kelas membuat saya dan teman-teman lain lebih bersemangat untuk belajar. Begitu kata Alia Delawati. Selanjutnya, aksi nyata yang saya lakukan yaitu melakukan diskusi kolaborasi bersama kepala sekolah, guru, beserta murid, dan ada orang tuanya dalam mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Nah, di sini ada orang tua murid yang memberikan berpartisipasi aktif juga dalam diskusi tersebut, yaitu Ibu Stella dan Bapak Rudi yang sama-sama menyampaikan intinya bahwa anaknya yang menerima beasiswa KIP dan karena beasiswa tersebut mereka merasa sangat terbantu karena tidak perlu lagi membayar administrasi sekolah anaknya. Lalu setelah itu saya melakukan diskusi kolaborasi, semuanya gabung bersama kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan tokoh setempat. Nah, dalam diskusi tersebut ada Bapak Panungke atau yang dikenal dengan gelarnya Datuk Rangkayo Sardeo menambahkan bahwa orang tua dan siswa dan masyarakat bekerja sama dalam mensukseskan program atau kegiatan sekolah, juga memberikan dukungan baik secara materi maupun non materi. Nah, ini adalah diskusi dengan praktisi pembelajaran mengenai 7 aset yang di lingkungan sekolah. Berikut kesimpulan hasil diskusi dari berbagai pemangku kepentingan dan warga sekolah terkait dengan aset pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di SMK Negeri 1 4 Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Kita mulai dari modal manusia. Hasil pemetaan asetnya, di SMK Negeri 1 4 Koto Aur Malintang ini memiliki 29 orang karyawan yang terdiri dari guru dan staf yang cerdas, guru dan staf, tata usaha, dan perpustakaan. Kesemuanya memiliki karakter yang baik, sopan, cerdas, pintar, bijaksana dalam mengajar dengan penuh kasih sayang, sabar, dan mengayomi terhadap sesama. Struktur guru di sini juga lengkap, yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf tata usaha, serta perpustakaan, serta penjaga sekolah dan petugas kebersihan yang selalu berangkat tepat waktu, baik, perhatian, penuh semangat, mengayomi, dan bijaksana. Guru di sekolah kami memiliki 1 orang guru penggerak dan 2 calon guru penggerak yang insya Allah berkompeten. Murid-murid yang memiliki sikap saling tolong-menolong, semangat, ceria, pintar, sopan, disiplin, penurut, dan berkarakter, serta wali murid yang mendukung kami dalam pembelajaran di SMK Negeri 1 4 Koto Aur Malintang. Yang kedua, hasil pemetaan aset modal fisik. Nah, di modal fisik ini kami memiliki di sekolah kami ada ruangan kelas yang layak pakai, perpustakaan, laboratorium komputer sebanyak 86 unit, ruang labor komputer, ruang UKS, ruang OSIS yang bagus dan memadai, ruang BK tersendiri, toilet siswa 2 titik masing-masing untuk laki-laki dan perempuan, dan toilet guru tersendiri, meja, kursi yang lengkap, alat peraga beberapa mata pelajaran, proyektor, LCD, komputer, alat olahraga yang mendukung pembelajaran sehingga kami sebagai guru bisa lebih maksimal. Halaman lapangan sekolah kami juga cukup luas sehingga kami leluasa untuk bermain dan berolahraga. Tersedianya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari oleh semua warga sekolah. Selanjutnya hasil pemetaan aset di modal lingkungan atau alam. Nah, kebetulan sekolah kami lingkungan alamnya cukup asri, udaranya bersih dan sejuk sehingga memiliki ruang oksigen yang cukup. Banyaknya pepohonan dan tanaman di lingkungan sekolah, sumber air daya air Pansinmas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Di sekolah, seluruh warga sekolah selalu mengajak kami untuk saling membantu, menghargai teman. Guru dan murid kompak dalam berbagai kegiatan untuk membangun hubungan sosial, toleransi, dan kerjasama yang baik. Wali murid, komite, sekolah, dan wali negari selalu hadir dan berpartisipasi aktif di rapat sekolah untuk mendukung kemajuan sekolah. Adanya partisipasi dari tenaga kesehatan dari puskesmas rawat inap, TNI atau Polri juga rutin dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan keamanan warga sekolah. Selanjutnya hasil pemetaan aset modal finansial. Nah, sebagai sumber keuangan atau finansial dari sekolah kami, sekolah mendapatkan bantuan dana BOS, bantuan operasional sekolah, lalu ada dana BOP, bantuan operasional penyelenggaraan, ada dana komite, dan dengan membangun hubungan dan komunikasi serta kerjasama yang baik dengan lembaga, baik pemerintah desa, puskesmas, TNI atau Polri, dan para perantau dari wilayah Aur Malintang yang dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah dan mendukung pembelajaran di sekolah, serta pengelolaan kantin yang membayar biaya sewa lahan, koperasi sekolah yang ikut mendukung regulasi keuangan dan kebutuhan siswa di sekolah. Selanjutnya yang kelima, hasil pemetaan aset modal sosial. Di sekolah kami, seluruh warga sekolah alhamdulillah bekerja sama untuk selalu mengajak kami untuk saling membantu, tolong-menolong, menghormati, dan toleransi antar sesama warga sekolah. Guru dan murid kompak dalam berbagai kegiatan sekolah, baik kegiatan akademik maupun non-akademik, yang membantu hubungan sosial yang baik. Wali murid yang selalu hadir di rapat sekolah untuk kemajuan sekolah, komite sekolah, kepala desa, dan tokoh masyarakat, tenaga medis, dan aparatur keamanan masyarakat yang juga mendukung terlaksananya proses pendidikan di sekolah. Kami juga memanfaatkan aset-aset seperti sanggar seni dan budaya yang kami jadikan sebagai wadah bagi siswa kami untuk mengembangkan potensi dan bakatnya terkait kesenian daerah dan budaya. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama dan lembaga keagamaan seperti TPA atau TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran atau Taman Pendidikan Quran, yang semakin memperkuat fondasi religius dalam diri anak murid kami. Selanjutnya, hasil pemetaan aset yang keenam yaitu modal politik. Nah, dalam membangun hubungan dan komunikasi serta kerjasama yang baik, kami selalu menjaga hubungan tersebut dengan lembaga baik pemerintah desa maupun puskesmas, TNI atau Polri di wilayah Aur Malintang guna mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah serta kebijakan kepala sekolah. Terakhir, yang ketujuh, hasil pemetaan aset tentang modal agama dan budaya. Di sini kami membangun hubungan erat yang baik dan bekerja samanya baik dengan tokoh adat dan tokoh agama, di mana setiap kegiatan hari besar keagamaan maupun hari besar lainnya, sekolah kami SMK Negeri 1 4 Koto Aur Malintang mengundang para tokoh-tokoh tersebut untuk membentuk penguatan karakter dalam keagamaan dan kebudayaan pada diri masing-masing siswa. Demikianlah hasil pemetaan aset kami. Untuk notulen rapatnya, surat hasil rapatnya yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah akan dilampirkan nanti setelah ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bye-bye.